Ya seperti itu yang ngajarin anak. Nanti belajarnya pada Isya. Mah kapan belajar? Pada Isya ya. Habis Isya. Udah sholat Isya nih mau belajar, tunggu dulu nak. Ibu masih banyak kerjaan, bentar lagi. Bu udah jam 7:30, udah mulai ngantuk. Sabar atuh. Ibu kan gak diam. Cing sabar jadi anak tuh ya. Bu udah jam 8. Sabar? Ih, cing sabar atuh. Innallaha ma'asobirin tahu. Anak-anak bingung. Jadi sabar teh melotot ternyata. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Dua, kenapa kita belajar agama tidak cocok dengan kelakuan? Karena namanya ilusi ilmu. Jadi kita tuh langsung merasa soleh, merasa mulia dengan tahu, ketipu oleh ilmu. Ini sering kita ketipu. Kita mengatakan kebersihan sebagian dari iman dan kotor, berarti kurang iman ya. Berapa banyak majlis yang menceritakan dalil kebersihan tapi tidak bersih. Ada juga ibu-ibu, Bu, jangan ibu-ibu teruslah ya. Seorang wanita yang sudah menikah dan punya anak. Siapa yang ketawanya menjiwai? Bapak-bapak, Bang, hati-hati. Jangan deket-deket lah sama si bapak itu. Kerjanya ngomongin orang lain. Padahal jelas loh dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Salah satu yang diharamkan itu bergibah. Dan diisyaratkan orang bergibah tuh seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Nah dia kerjanya ngomongin orang. Hati-hati aja. Ai maneh ngomongkeun saha kalau kamu ngomongin siapa? Hati-hati hadirin, jangan sampai kita berdalil padahal dalil itulah yang kita langgar. Jangan suudon dong sama saya padahal dia yang lagi suudon sama orang itu. Hati-hati hadirin, tahu itu dengan bisa itu beda. Tahu kuda? Cik atuh jawab hadirin, mumpung pertanyaannya simpel. Tahu kuda? Tahu kucing? Siapa kucing? Kucing itu asalnya singa, tapi sesudah menikah jadi kucing. Jangan dipercaya. Tenang hadirin, ini bukan. Ya ada yang kucing asli. Kalau di rumah bapak sering mengeong, itu berarti bapak kucing. Nah hadirin, gini, kalau tahu itu dengan mendengar, tahu. Couplingnya adalah mendengarkan, memori. Tapi kalau bisa itu dengan riadoh, dengan latihan. Jadi kalau kita tahu ilmu sabar, tapi tidak riadoh, beda coupling jadinya. Tahu dengan bisa tuh beda, tahu kuda dengan bisa berkuda tuh beda. Tidak boleh kita tahu kuda seakan-akan sudah jago berkuda, enggak. Coba saya tanya, kalau kuda sukanya dideketin dari depan atau dari belakang, Bu? Dari depan digigit. Dari mana? Dari samping. Benar. Boleh enggak ngedeketin kuda dari belakang? Misalkan kita mau ngejutin kuda gitu. Itu paling manis hadirin. Jadi diam begitu ya. Saya lihat di YouTube ada orang yang mau ngagetin kuda dari belakang. Atuh manis banget hadirin. Dikasih kenang-kenangan. Namanya cap kaki kuda ya enggak? Ada kan minuman itu kan cap kaki kuda.
Atau sesuka saya, Bu, jangan protes, cap kaki 3, cap kaki kuda. Kita tahu kuda, tapi beda dengan bisa berkuda. Bisa berkuda tuh, Bu, aduh Pak, harus latihan, sakit pinggang, belum lagi jatuh, belum lagi biaya, waktu, tenaga, dan tidak sekaligus bisa berkuda tuh. Mahir berkuda tuh perlu waktu. Sama kalau kita ingin mahir sabar, mahir syukur, mahir ikhlas, itu couplingnya bukan sekedar tahu, tapi riyadhah, harus latihan. Nah, biasanya orang-orang yang ilusi ilmu adalah dengan tahu merasa sudah bisa. Beda, tahu tahajud dengan tahajud itu beda. Tahu sholat dengan sholat itu beda. Nah, orang kalau banyak ilmu agama suka berdebat, tapi dia lupa bahwa pentingnya ilmu itu jadi amal, bukan jadi bahan omongan. Makanya gelar ustadz, hafiz, qori'ah itu tidak identik dengan langsung berakhlakul karimah, karena ada coupling menghafal, ada coupling berlatih. Beda kan? Beda tidak? Menghafal Quran itu orang yang non Islam juga kalau dia sering membaca berulang-ulang bisa ada hafalannya, tapi tidak akan berbuah dalam perilaku karena niatnya juga sudah salah. Nah, untungnya kalau berbuat kebaikan ikhlas akan ada korelasinya. Kalau nyari ilmu agama untuk takarub kepada Allah, Allah tahu. Baca Quran untuk takarub kepada Allah, Allah tahu. Salat untuk mendekat ke Allah, Allah pasti tahu. Wa huwa alimum bidati sudur. Dan salah satu hadiahnya dari Allah adalah diberikan taufik, kita bisa mudah mengamalkannya. Ini yang paling enak. Dan oleh Allah ditolong bisa ikhlas. Tapi kalau niatnya salah, ilmu ada, nggak dapat tuh taufik. Kalau niatnya ikhlas, ilmunya dapat, ditolong oleh Allah jadi amal. Jelas tidak nih hadirin? Makanya orang-orang yang ikhlas lebih mudah mengamalkan ilmunya karena akan banyak pertolongan Allah di sana. Allah menyukai hamba-hambanya yang ikhlas. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi untuk bisa sedekah itu harus dilatih. Untuk bisa memaafkan dan melupakan itu harus dilatih. Ada maaf dan lupa. Nih dengar, bagi yang geam, tahu geam, gede ambek ya. Bu, Pak, kalau mau latihan menghentikan marah caranya pakai paku dan kayu. Tiap kali marah tancepin paku. Ini mujahadahnya. Kamu tancepin. Yang benar kamu. Lihat sehari berapa banyak paku yang nancep. Segini banyaknya orang yang tertusuk hatinya. Lalu minta maaf. Maafin ya dek, tadi saya salah emosi waktu di ngajar. Ya Pak, cabut. Ke rumah, Bu, maafkan tadi kata-kata saya tidak pada tempatnya. Ya Pak, cabut. Bi, maaf waktu saya belanja tadi ngejek, aduh astagfirullah, cabut. Kalau enggak minta maaf enggak usah dicabut. Nah, berapa banyak yang tercabut nih? Sedikit dibanding yang nancep, betul? Nah, kalau sudah minta maaf, cabut, paku memang habis. Yang tersisa apa? Gimana nambal luka-luka di hati orang? Karena memaafkan dan melupakan itu beda coupling. Beda coupling. Memaafkan bisa sekaligus, maafkan saya ya. Ya, saya maafkan. Tapi robek di sini tidak selesai dengan memaafkan, hadirin. Kalau orang gak riyadhah enak aja, jeletot, la takdzab,
walakal jannah, tahu? Itu hadirin, jangan marah-marah, bagimu surga. Ngerti? Letak dop monyong. Ini mah pekacau balau. Ya seperti itu yang ngajarin anak. Nanti belajarnya pada Isya. Mah kapan belajar? Pada Isya ya. Habis Isya. Udah sholat Isya nih mau belajar, tunggu dulu nak. Ibu masih banyak kerjaan, bentar lagi. Bu udah jam 7:30, udah mulai ngantuk. Sabar atuh. Ibu kan gak diam. Sing sabar jadi anak tuh ya. Bu udah jam 8. Sabar? Ih, sing sabar atuh. Innallaha ma'asobirin, tahu? Anak-anak bingung. Jadi sabar teh melotot ternyata. Nah harusnya dilatih. Ketika mengatakan dalil tuh kita harus latih pada diri kita. Jadi tahu, hafal itu beda coupling dengan bisa. Ingat ini baik-baik ya. Jadi kalau sudah tahu tuh tidak identik jadi bisa. Nah selanjutnya, tadi sampai di mana ya? Ilusi ilmu. Jadi telah hafal 15 juz, jangan bangga itu. Itu baru satu sisi yang kita lakukan. Mengamalkan tuh coupling yang lain. Mujahadah tuh riadoh yang lain. Seperti kenapa ini kok ngapalin Quran, Qurannya banyak tapi emosional. Karena bisa menahan diri itu coupling yang berbeda hadirin. Kenapa dia ngapalin Quran tapi pacaran? Itu juga couplingnya beda, mengendalikan syahwat, nafsu, amarah. Ini coupling beda, dua-duanya harus dikerjakan. Hanya saja kalau beribadahnya dengan ikhlas akan berbuah pertolongan Allah supaya bisa mengamalkan dengan ikhlas ya. Yang ketiga, kenapa orang belajar agama rajin ke pengajian tapi perilakunya tidak cocok? Karena jadi ujub dan takabur. Kalau tadi ketipu, kalau sekarang dia menjadi salah menilai dirinya. Jadi sombong, misalkan yang ke masjid lihat yang belum ke masjid. Alah, jogging 5 km kuat, ke masjid 5 meter nunggu digotong. Kenapa ngomong gitu? Itu kan tidak menyelesaikan masalah. Pernahkah kita ngajak ke sana? Jangan-jangan dia tidak mau ke masjid karena lihat kelakuan kita. Kita rajin ke masjid tapi petantang petenteng. Wah, si itu aja ke masjid. Kelakuan kayak gitu. Nih teman saya nggak ke masjid, rajin ngirim, rajin salam, dia malah sombong. Jangan-jangan kesombongan kita yang membuat orang terhalang ke masjid. Dosa malah tuh. Apa artinya amal kalau membuat kita jadi sombong? Sedangkan yang sombong itu paling dibenci Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sombong, takabur walau sebesar jarrah. Hati-hati hadirin, kesombongan itu lebih mudah dengan kita memiliki sesuatu. Kalau orang punya kelebihan, peluang sombongnya lebih besar. Yang kelebihan uang, peluang sombongnya kepada yang miskin, meremehkan lebih besar. Apa sih ciri orang sombong? Batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Kalau kita dengan ilmu kemudian kita merasa paling benar dan meremehkan orang lain, maka celaka kita dengan ilmu yang membuat kita sombong. Bukan salah ilmunya, salah kitanya. Jadi harusnya, ini saya ingat kata guru saya, kalau jadi ustadz, jadi ulama, itu maksimal merasa sama dengan umat. Yang benar itu adalah di bawah. Aduh, saya ingat sekali nasihat Mbah tuh. Maksimal sama, yang benar itu kalau jadi orang yang tahu agama tuh di bawah. Karena orang tidak beramal karena tidak tahu. Kita sering tidak beramal padahal sudah tahu.
Ada orang yang tidak tahajud karena tidak tahu tahajud. Kita sudah tahu tahajud, tidak tahajud. Apalagi yang paling celaka, ngajarin orang tahajud dan dia tidak tahajud. Makanya merunduk harusnya, karena kita sudah diberikan ilmunya oleh Allah. Jadi salah kalau tahu agama jadi meninggi, itu salah besar. Harusnya makin tahu agama makin dibawa melayani, berhutang ke umat. Kenapa jadi pada melotot begini? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, santri ini yang pakai syal, ini teh diuji oleh Allah dengan status santri itu. Kalau kelakuan garobah berarti memang niatnya salah nih. Atau yang kedua itu terjebak oleh merasa santrinya itu jadi sombong, ujub. Pulang ke rumah sama orang tua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ke orang tua jadi kurang adab begini, berarti dia gagal dalam menimba ilmu. Ada lagi yang akan sampaikan Ustaz? Cukup? 2 ayat. Ada 2 ayat, silakan. Surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 39 sampai dengan 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ilal mukhlasin, hambamu yang terpilih itu orang yang ikhlas.